Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, guru pendidikan agama Islam di SJN Pendidikan 1, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 2 di Universitas Islam Negeri Madura atau yang dikenal dengan UIN Madura, dengan nomor induk mahasiswa 25311010399 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada video kali ini saya akan membagikan praktek mengajar video uji kinerja pada materi pelajaran pendidikan agama Islam pada bab hidup lapang dengan berbagi subtopik tentang zakat dengan model pembelajaran DL, PBL, dan TPAJK. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Ya, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Satunya? Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya masih adakah yang sepatu tidak dipakai atau bajunya di luar? Coba dicek. Sudah di dalam semuanya ya, rapi ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Ajuna, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bitubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih anak sekalian. Untuk menambah, untuk membangun rasa nasionalisme kita kepada negara kita, negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Ikuti ya semuanya ya, yang kompak. Pancasila
akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia korban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup ya. Baik, silakan duduk kembali anak-anak sekalian. Nah, karena silakan sebelum kita melanjut kepada pelajaran berikutnya, kita baca dulu ayat yang akan nanti berkaitan dengan materi. Baca bersama mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim salli alaihim inna taqabbal lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ayo. Apabila zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah membaca ayatnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bab 4, materi tentang hidup lapang dengan berbagi ya. Tujuan dari pembelajaran ini, bab ini, yaitu nanti kalian pertama diharapkan dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Juga nanti kalian harus bisa menyebutkan siapa saja yang dapat memperoleh zakat atau zakat mal ya. Baik, anak-anak sekalian. Selanjutnya kita sebelum melanjut ke materi ini, kita mengingat dulu pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang anak saleh. Apa yang diisi di dalamnya? Yuk, siapa yang masih ingat? Tentang anak soleh, yaitu menghargai perbedaan. Ada 3 menghargai perbedaan apa saja? Yuk. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Oke, suku dan budaya. 2. Menghargai perbedaan yang lain orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Oke, itulah materi kemarin. Anak-anak sekalian, selanjutnya agar menambah semangat kita, marilah kita ice breaking dulu ya, dengan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak sekalian, kita tentunya melihat ketika bulan Ramadan, pernahkah kalian melihat tetangga yang tidak bisa membeli baju atau bahkan makanan? Pernah ya, oke. Selanjutnya setelah itu apa yang kalian lakukan? Ketika melihat tetangga kita tidak mempunyai baju lebaran atau makanan atau misalnya, gimana sikap kalian? Yuk, siapa yang bisa? Menyentuh
menyantuni jika kita mampu, berbagi makanan jika mereka tidak mempunyai makanan. Oke, selanjutnya kita juga ada pertanyaan gini, apa yang membuat Ramadan lebih terasa istimewa? Yuk, ketika bulan Ramadan menurut kalian lebih istimewa pada Ramadan itu kenapa? Kenapa? Kenapa buka bersama? Oke, apa lagi? Yuk, apa lagi? Tadarus, apa lagi? Tarawih lagi. Berbagi kepada orang yang tidak mampu. Pernahkah kalian berbagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan di akhir Ramadan? Pernah. Apa? Yuk. Apa yang kalian lakukan? Berbagi zakat fitrah. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian ketika bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Oke, senang. Selanjutnya juga, apa yang terjadi apabila zakat fitrah tidak ditunaikan kepada orang yang mampu? Yang ditunaikan kepada mampu? Salah sasa. Oke. Selanjutnya, diperhatikan sebelum ke situ kita perhatikan video ini, anak-anak sekalian ya. Inilah kisah pemilikan seorang anak yatim yang berpenampilan musuh pada hari raya. Suatu ketika di hari raya Idul Fitri. Oke, dari video tadi apa yang kalian tangkap inti pokoknya? Yuk, silakan. Apa yang kalian tangkap dari video anak kecil yatim tadi yang ditinggal oleh ayahnya karena wafat berperang bersama Nabi? Yuk, kenapa? Anak tersebut tidak mempunyai apa-apa ketika lebaran karena dia tinggal bersama ibunya, karena ibunya bernikah lagi, kemudian apa? Ayah tirinya mengambil semua hartanya dan meninggalkan si anak tersebut. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami materi tentang zakat pada kesempatan kali ini, mari kita simak video tentang materi tentang zakat ya, zakat. Perhatikan, nanti kalian akan diberikan tugas lembar kerja setelah menyiapkan. Perhatikan. Demikian mudah-mudahan begini anak semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, itu tadilah materi tentang zakat ya, berbagi, hidup belakang dengan berbagi. Untuk mengecek kemampuan kalian, Bapak sudah sediakan lembar kerja siswa. Nanti diisi apa yang kalian telah tangkap dari video tersebut, diisi di lembar kerja ini ya. Bagikan. Masing-masing siswa satu. Oke, selesai ya. Waktunya sudah habis, kita kumpulkan. Berikutnya yaitu kita akan mempelajari studi kasus ya. Studi kasus ini tentang seseorang membayar zakat dengan pakai uang yang pada umumnya memakai beras. Jadi soal pertama nanti studi kasusnya adalah coba ceritakan pengalaman kalian menunaikan zakat. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah membayar zakat dengan pakai zakat fitrah, dengan membayar zakat fitrah tapi menggunakan uang. Bagaimana itu? Apakah sah atau tidak ya? Dalam hal ini kita akan bagi kelompok nanti. Bapak sudah bagi kelompok ini sesuai dengan profil dan minat belajar kalian ya. Itu di kelompok 1 ada Arjuna, ada Fatir, Wulan dan Lisa, kemudian Ismail, Agus, Via dan Vira. Kemudian kelompok 3 Akmal, Rifki, Kaisa dan Lila. Kemudian
Kelompok 4 Noval, Ferry, Laila, dan Najwa. Oke, sudah bisa dipahami semuanya? Oke, nanti kelompok 1 kelompok di sini, di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kemudian kelompok 4 di sana dengan menyatukan satu bangku. Nanti saya fasilitasi dengan lembar kerja, kemudian ada buku pelajaran dan lab Chromebook nanti untuk bisa kalian searching ya. Namun sebelum kita kelompok, marilah masih semangat semuanya? Oke, agar nambah semangat kita, mari kita semuanya ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri. Agar lebih rileks juga, agar tidak kaku karena tadi sudah kita ngerjakan tugas. Sudah siap? Oke, kita lihat. Perhatikan dan ikuti ya. Semuanya ikuti ya. Ini video di depan. Yuk. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, sudah hilang capeknya? Kita lanjut ya. Silakan tadi yang sudah dibagi kelompok, satukan bangkunya. Kita siapkan kelompoknya. Yuk, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kemudian kelompok 4 di sini. Silakan. Silakan, ini lembar kerjanya. Ya. Lembar kerjanya dijawab nah ya. Kalian bisa cari di sini, sambil searching sambil menggunakan buku ya untuk mencari jawaban itu. Ya, silakan. Nah, itu. Silakan nih. Yuk. Langsung buka tab kedua boleh. Ya, boleh. Yuk. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Selesai apa hasilnya? Silakan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Dibacakan hasilnya. Jawaban yang pertama bagaimana? Coba ceritakan pengalaman kalian menunaikan zakat di daerah kalian. Yuk, apa? Silakan duduk kembali kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan dibacakan hasilnya apa? Silakan. Lembar jawabannya di bawah ya. Oke. Bagaimana soal pertama? Pengalaman kalian menunaikan di daerah kalian. Ya, silakan. Yang nyaring suaranya nah ya biar tenang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena sudah berani. Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Duduk. Silakan duduk tempatnya. Ya, silakan maju sini, mendekat. Yuk. Soal pertama, jawabannya gimana? Yang nyaring suaranya nah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 1 sebagai pemungkas dari kelompok sekarang. Silakan maju ke depan. Kembali ke tempat. Oke. Dari 2 pertanyaan tadi yang telah dibahas dari setiap kelompok tadi bahwa menunaikan zakat itu di daerah kalian tentunya ada yang diserahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan atau juga melalui badan amil ya yang resmi dari pemerintah ya yang sudah dapat legal untuk mengumpulkan zakat. Itu yang pertama, bisa di balai desa, bisa langsung ke lembaganya, bisa melalui masjid atau langsung kepada 8 penerima yang tadi. Siapa saja? 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 apa?
Mu'allaf 3, 4, 5. Rikob. Ya, 6. Gharim, siapa gharim itu? Orang yang bangkrut. Ya, karena hutang. Terus selanjutnya 7. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah atau berperang di jalan Allah. Yang ke 8. Ibnu sabil, orang yang berjalanan dalam kebaikan. Oke, sudah. Sekarang kembali ke tempat, kita akan melaksanakan asesmen akhir dari pembelajaran hari ini. Silakan kembali ke tempat. Bapak sudah menyediakan di sini adalah kita akan melaksanakan asesmen dengan menggunakan quizzes, yaitu dengan mode kertas. Kalian tinggal menunjukkan kayak scan barcode itu nanti jawabannya. Di sini sudah ada jawaban ABC, tinggal kalian kalau misalnya soal di layar itu jawabannya menurut kalian A yang benar, maka A ditaruh di atas. Ini tidak akan kelihatan kepada teman-temannya ya. Makanya tinggal kalian naikkan, misal B diputar ke B, misal C diputar ke C ya. Paham sudah? Oke, silakan. Sudah siap semuanya? Kita akan melaksanakan asesmen akhir di materi hari ini. Oke ya. Silakan semua bukunya ditutup, buku catatan dan buku paketnya ditutup. Oke, kita mulai ya. Silakan dilihat ya soalnya di depan. Silakan dibaca. Makna zakat fitrah adalah, silakan. Kalau sudah jawabannya kalian lihat temu, silakan ditampakkan ke Bapak. Oke, silakan. Ada 16 orang, silakan. Pertanyaan ke-8. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran 8 golongan. Tetapi yang paling diutamakan dalam zakat fitrah adalah gampang sekali ya. Silakan langsung diangkat kertas scan barcode-nya. Oke, silakan. Tinggal 1 orang. Oke, ya jawabannya adalah ya fakir dan Jadi dari 8 orang itu yang fakir dan miskin yang diutamakan ya. Oke, selanjutnya soal ke-9. Salah satu hikmah zakat fitrah adalah, silakan. Silakan. Oke, silakan. Tinggal 4 orang, 5 orang. Oke, 1 orang lagi. Ya. Oh, layarnya mati ya. Oke, silakan. Yang belum mati. Oke, jawabannya adalah ya, untuk menyucikan jiwa dari sifat kikir. Oke, pertanyaan ke-10 terakhir. Ya, dibaca ya, membeli bahan pokok pada hari yang dilukut. Hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari adalah, yuk, silakan. Oke, sudah? Yang belum? Masih 7 orang, 8 orang, 9 orang.
Ya, 12 orang, tinggal 3 orang lagi. Fatir sudah? Yuk. Oke, 16. Jawabannya adalah membantu orang yang lemah. Oke. Sudah? Kita lihat hasilnya. Ya. Lahir 3, 4, nilainya 60, 50. Oke. Sudah? Sampai di situ? Baik anak-anak sekalian, sudah selesai pelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita simpulkan bersama. Tadi tentang zakat. Apa zakat itu? Ya. Tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Oke, tumbuh, suci, berkembang, dan orang yang melaksanakan zakat, maka dia sudah menyucikan jiwanya. Zakatnya, dengan zakat itu akan bertambah rezekinya dan menjadi berkah. Oke, pembagian zakat ada berapa? Oke, ada zakat fitrah, ada zakat mal yang rata. Oke, selanjutnya orang yang berhak menerima ada berapa tadi? Ada 8. Apa siapa saja? Ayo. Fakir, miskin, amil. Kemudian, yuk siapa lagi? Mu'allaf, riqab, gharim, orang yang bagus. Selanjutnya sabilillah ke-7. Terus ibnu sabil, itulah penerima zakat. Jangan diberikan kepada orang lain. Jadi kalau zakat khusus 8 orang itu, utamanya tadi adalah fakir dan Oke. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Jangan lupa minggu depan kita lanjut materi, yaitu tentang apa? Infak. Baik anak-anak sekalian, bagaimana pelajaran Bapak hari ini? Oke. Baik, silakan sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa dulu agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Mari ketua kelas silakan dipimpin untuk menutup kegiatan materi pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya semuanya anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat ilmunya. Bapak minta maaf jika ada kesalahan. Sebaliknya kesalahan kalian jika ada yang salah, saya maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, melalui praktek pembelajaran ini saya menyadari bahwa perencanaan dan implementasi yang matang adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Demikianlah video pembelajaran materi KBP Hidup 8 lagi topik zakat, uji kinerja PPG dalam jabatan Ketua Ketika Universitas Islam Negeri Madinah tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat, menjadi inspirasi dan tambahan informasi bagi teman-teman guru dan khususnya guru PAI. Dan kami mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kami berikutnya lebih baik, pembelajaran yang mendalam, aktif, kreatif, dan inovatif. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.